Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas Ali bin Abi Thalib. Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman sehat selalu dan tetap semangat. Kemarin teman-teman telah merayakan kemerdekaan. Tentunya teman-teman masih semangat belajar ya. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu komponen tertentu ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi lagi dengan baik. Seperti yang kalian tahu bahwa pencemaran lingkungan itu menjadi 3. Yang pertama yaitu pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga, pencemaran tanah. Kita akan kupas satu persatu ya teman-teman. Sekarang kita masuk dalam pencemaran air. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa air itu sangat penting bagi makhluk hidup dan kehidupan manusia. Dikatakan pencemaran air itu karena adanya perubahan keadaan air yang semula bersih menjadi kotor. Karena ada suatu zat yang mencemari air. Ada 6 ciri-ciri air tercemar. Yang pertama, air jadi keruh. Yang kedua, air berbau. Yang ketiga, air berasa ketika diminum. Yang keempat, banyak kotoran dalam air. Yang kelima, suhu air meningkat. Yang terakhir, makhluk hidup di air menurun. Pencemaran air terjadi karena banyaknya orang membuang sampah sembarangan, pabrik yang membuang limbahnya ke dalam selokan atau sumber air terdekat. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah adanya zat yang berbahaya pada atmosfer bumi, polusi suara, panas, polusi cahaya, dan polusi udara. Udara pun sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu untuk bernafas. Kalau kita tidak memiliki udara yang sehat, bersih, maka pernafasan kita akan terganggu. Ada beberapa hal yang menunjukkan udara daerah tersebut tercemar, yaitu yang pertama, timbul bau tidak sedap. Yang kedua, timbul gangguan pernafasan. Yang ketiga, asap mengganggu jarak pandang. Dan 4, pusing saat bernafas. Kemudian yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya zat berbahaya di dalam atau di permukaan tanah. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah melihat pembuangan terakhir sampah? Ya, sampahnya menggunung di atas tanah. Sampah organik dan non-organik itu tercampur, disitulah terjadi pencemaran tanah. Dan nantinya tanah tersebut tidak akan subur, tak akan tumbuh tanaman, resapan air tidak berfungsi dengan baik, kemudian akan menimbulkan bau. Pestisida dan pupuk pun dapat mencemari tanah. Pencemaran lingkungan dalam bentuk apapun tentunya merusak lingkungan, mengganggu kesehatan makhluk hidup. Selain manusia, hewan, dan tumbuhan akan terganggu. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menyenangi lingkungan bersih, sehat, dan asri. Karena kita bisa terhindar dari kotoran dan sumber penyakit. Ciri-ciri lingkungan yang tidak tercemar. Yang pertama, udara segar, lingkungan bersih, tak ada tumpukan sampah, dan ada air bersih. Kemudian tanaman tumbuh dengan baik. Wujud kecintaan kita dan bisa kita terapkan sehari-hari adalah menjaga kebersihan kamar,
kebersihan rumah, kebersihan kelas, selalu mengikuti kegiatan kerja bakti, kemudian aktif dalam kegiatan penghijauan, tidak bakar sampah sembarangan, kemudian pemanfaatan barang bekas, kemudian mengubur daun kering. Mari kita wujudkan lingkungan bersih, sehat, dan indah. Karena itu, oleh kita, dari kita, dan untuk semuanya. Cukupkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.